belum pada makan ini, lemes belum banget. Semangat ya. Sekali lagi ya teman-teman ya. Bipro. Wah, Lumayan. sudah mulai naik dia. Iya. Hari ini kita mau ngapain sih di sini? Kita hari ini mau belajar tentang menjadi agennya Tuhan. Waduh, berat ya kelihatannya. Iya, nggak perlu pakai kacamata, jas hitam itu nggak perlu sih. Agennya Tuhan itu, ya kalau kita mau tahu gimana jadi agennya Tuhan, mungkin kita bisa belajar dari talk show malam hari ini. Iya, mungkin langsung kita belajar dari yang expert ya. Oh oke, siap. Nggak perlu berlama-lama, kita panggil mungkin ya dengan Bapak Pendeta Justi Lantang, silakan. Silakan Pak. Kasih tepuk tangan dong. Selamat malam Pak. Malam Pak. Mic-nya. Cici. Malam. Silakan duduk. Bapak Nying, silakan. Jangan sungkan-sungkan Pak, anggap rumah sendiri. Ini kursinya kuat nggak nih? Oh, aman Pak, tenang. Aman. Malam Pak Jesse. Malam, selamat malam. Kau udah baik? Baik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Agent of Christ. Christ. Nah, seperti kita tahu Pak Jesse, sebagai seorang, kalau kita namanya agen itu pasti punya tugas sebenarnya Pak ya. Betul. Pasti punya misi, apapun Betul. entah secara nyata ataupun terselubung agen rahasia gitu kan, pasti semua orang punya misi. Iya. Dan saya percaya agennya Tuhan juga pasti punya misi gitu kan Pak. Nah, sebagai kita mau belajar gitu, maksudnya kan kita dikasih ayat di 2 Korintus 3. Nah, kalau sebelum kita ngomong soal Agent of Christ, sebelum kita ngomong tentang surat terbuka gitu. Kalau menurut Pak Jesse dari ayat dari 2 Korintus 3 itu sebenarnya Tuhan tuh mau bicara apa sih Pak ke kita secara global gitu. Oke. Halo Bipro. Iya, tema kalian malam hari ini luar biasa ya, Agent of Christ. Jadi saya itu grew up dengan film Mission Impossible. Ada yang pernah nonton? Nonton Pak. Yang nonton kita berdua doang, yang lain rohani sekali kayaknya. Ya, jadi itu menceritakan soal agent ya di film Mission Impossible. Dan lagi I grew up with James Bond. James Bond itu juga sama, dia agent 007. Mungkin kalau hari ini yang paling sering kita dengar adalah agen asuransi. Iya benar. Ya. Nah, dari film Mission Impossible, dari film James Bond, dari teman-teman yang aku lihat bergelut di dunia asuransi, agent itu selalu harus dapat berita yang benar. Betul apa betul? Betul. Ya, kalau dia nggak dapat berita yang benar, actionnya nanti salah. Bisa salah orang, bisa salah target, dan lain sebagainya. Benar. Nah, waktu kita mau bicara soal Agent of Christ, kita harus tahu betul berita apa yang kita mau sampaikan. Seperti itu. Nah, ternyata 2 Korintus 3 itu kan mencatat tentang pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ya, betul. Jadi ternyata ada pelayan-pelayan perjanjian yang lama dong berarti. Benar. Ya, dan jelas Rasul Paulus tulis ternyata di 2 Korintus 3 ada 2 tipe pelayanan. Yang pertama namanya pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Yang kedua namanya adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Dan Rasul Paulus itu nggak main paksa di situ. Dia cuma kasih orientasi. Ya, pelayanan yang memimpin kepada penghukuman akan membuat orang merasa terhukum terus kalau ketemu kita. Karena pelayan-pelayan Tuhannya fokusnya sama dosa dari orang-orang yang sedang dia layani. Tapi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, fokus pelayan Tuhannya adalah anterin nih orang berdosa supaya dia ngalamin kebenaran. Nah, kita mau pilih yang mana? Karena sekali lagi Rasul Paulus tidak main paksa. Ya, dia sedang memberikan orientasi. Orientasi itu kan kayak di mall-mall tuh banyak screen kayak gitu ya, directory ya. Nah, itu namanya orientasi. Itu membantu kita untuk mengambil keputusan, orientasi. Ya, kalau di mall kita lihat toko bakmi lantai 1, toko Nike lantai 2 ya, dan lain, itu akan membantu kita. Oh, saya mau makan dulu. Oh, saya mau ke toko sepatu dulu baru makan dan lain sebagainya. Jadi tergantung kita mau pilih ya pelayanan tipe yang mana. Berarti sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang kenal sama Tuhan, kita diminta untuk memilih kita mau menjadi orang yang seperti apa di mata dunia, seperti itu ya Pak? Iya, betul. Betul banget.
Nah, mungkin di sini bisa lebih dijelaskan, Pak. Kira-kira sebenarnya mana yang pelayanan yang harusnya kita ambil supaya identitas Kristus itu bisa melekat dalam diri kita. Oke, judulnya aja tadi ya 2 Korintus 3 tuh judulnya udah tepat buat kita semua. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Kita hidup di zaman perjanjian baru, bukan di lama lagi. Jadi sudah seharusnya kita mengambil tipe pelayanan seperti itu. Supaya beritanya itu tidak salah sampai ke orang-orang. Saya kasih contoh aja. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, fokus pelayan Tuhannya selalu dari dosa orang yang sedang dia layani. Ya, saya kasih contoh. Misalnya pelayan Tuhan ini ketemu orang sakit. Kamu jangan-jangan ada dosa kali, makanya kamu sakit. Ya, kamu tokonya bangkrut, jangan-jangan kamu simpen dosa. Kamu usahanya gak lancar karena kamu simpen dosa. Kita melayani orang dengan jari, gini-gini. Dan itu yang membuat orang jadi akhirnya merasa terhukum, merasa terintimidasi, merasa terkondem, merasa bersalah akhirnya. Saya ngalamin ini karena Tuhan hukum saya, jadi begitu pikirannya. Karena memang perjanjian lama mencatat seperti itu. Nah perjanjian baru di eranya Tuhan Yesus, ya sesudah karya salib kan udah gak kayak gitu. There is no condemnation. Ya, nggak ada lagi tuduhan, nggak ada lagi penghakiman, udah nggak ada lagi. Karena semua penghakiman sudah ditujukan kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, seharusnya kita jadi pelayan-pelayan yang memimpin orang kepada pembenaran. Ya, orang tersebut mengalami kemerdekaan. Kalau baca terus 2 Korintus 3, ayat 17 itu jelas dibilang, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, merdeka di 2 Korintus 3 ini bukan merdeka bikin dosa ya. Tapi merdeka atas dosa. Ya, di mana ada roh Allah. Nah, roh Allah itu memberikan kemerdekaan, bukan kayak penjajahan, kita jadi kayak budak dan lain sebagainya, merasa bersalah terus, hidup di masa lalu terus dan lain sebagainya. Oke, Pak. Jadi mungkin langkah apa yang kita bisa ambil supaya kita itu bisa mengikuti jejak dari pelayanan Tuhan di perjanjian baru. Dalam arti dalam kehidupan sehari-hari kita. Kan pasti kita itu masih ada di dalam daging ya Pak. Jadi kadang-kadang kita itu suka pengen nunjuk gitu loh. Ya. Tapi kan sebenarnya kalau dari penjelasannya Pak Jesse itu kan gak boleh. Jadi kira-kira langkah praktis apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Boleh kasih tepuk tangan gak? Ini pertanyaannya bagus soalnya. Boleh? Begini ya, jawabannya adalah begini. Kita harus sadar, kita yang di panggung sama yang duduk, kita sama. Kita orang-orang berdosa yang dikuduskan oleh darah Yesus. Sama. Mau jadi pelayan Tuhan, mau belum jadi pelayan Tuhan, sama-sama orang berdosa. Perlu ada awareness soal gituan. Kita mesti sadar bahwa dua-duanya ini orang berdosa. Mau orang yang sedang kita layani, sama pelayan Tuhannya, sama-sama orang berdosa. Bedanya dia ketahuan, yang sini belum ketahuan. Ya, bedanya dia ngaku, sini belum ngaku mungkin. Ya, tapi dua-duanya orang berdosa. Nah, mesti punya kesadaran itu dulu. Yang kedua, beritanya. Beritanya tuh begini, berita bagus tuh begini. Yesus selalu berpihak sama orang-orang berdosa. Setuju? Setuju. Kurang setuju kayaknya ya. Dari perjanjian lama, Tuhan itu berpihak sama Abraham yang udah jelas-jelas mau cek dari terjemahan manapun. Abraham tuh bohong, bilang Sarah tuh adiknya. Ya, bohong sama seorang raja Abimelek kalau gak salah namanya. Dan Abimelek tiba-tiba sama Tuhan begini, you are a dead man. Loh, Abimelek gak salah apa-apa loh. Ya, tiba-tiba sama Tuhan digituin, you are a dead man. Jadi ternyata dari perjanjian lama, ya sebelum adanya hukum Taurat, Tuhan sudah berpihak sama orang berdosa. Ya, makanya gak lupa kan, dia datang dan mati untuk orang berdosa. Bukan buat orang suci, bukan. Buat saudara dan saya. Bahkan di Matius 9, Yesus punya gelar, sahabat orang berdosa. Itu Yesus. Nah, berita ini yang harus kita sampaikan kalau mau jadi agent of Christ. Jangan sampai salah berita, lo dihukum Tuhan nanti lo. Waduh, orang-orang gak mau jadinya. Kasih berita yang Tuhan sayang sama kamu. Saya ketemu sama LGBT di Jakarta tuh banyak banget. Dan
mereka udah gak mau diajak ke gereja. Tapi waktu dibilang Tuhan Yesus sayang sama kamu, dia berubah. Tiba-tiba yang sekelebat udah kayak perempuan, sekelebat udah kayak laki, mau berubah tiba-tiba. Mau ikut pemuritan, minta dibaptis, dan seterusnya. Cuman karena berita yang sesimpel itu, Yesus sayang sama kamu. Nah seringkali kita gunakan jari kita dan bilang, kamu bulu mata kamu semakin naik, kamu neraka di lantai 7 di bawah. Kita gitu-gitu sama LGBT. Mereka gak mau lagi ketemu kita. Mereka gak mau lagi ke gereja. Mereka gak mau lagi ke Bipro. Mereka gak mau lagi. Tapi kalau agent of Christ kita tangkap berita yang sesungguhnya. Ya, Yesus datang bawa berita baik kan. Good news. Nah ini dia. Agent of Christ mesti kasih good news. Bukan bad news. Karena nunjuk-nunjuk orang lain. Mengutuki orang lain. Menghakimi orang lain. Itu bad news. Buat mereka tuh bad news. Seperti itu. Sebelum kita main tunjuk-tunjukan, nah saya juga mau menunjuk ini hotline Bipro teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, bisa menghubungi hotline Bipro-nya. Oh, berarti seperti ini Pak. Kadang itu bisa, kalau kita itu mau jadi agen of Christ, kita mau jadi suara terbuka, kita mau enggak main tunjuk gini. Tapi kadang ketika kita melakukan sesuatu yang baik, orang-orang itu kayak menolak gitu, kayak sudah ya apapun kita jadi tidak lihat tidak oke gitu kan. Kadang itu kamu sok suci lah atau apapun gitu. Nah, kadang orang-orang yang ketika kita mau berusaha mendekat akhirnya jadi menjauh, jadi apatis karena aku ini belum apa-apa kok sudah ditolak gitu. Nah, kalau menghadapi orang seperti ini gimana caranya kita itu berani lagi gitu loh Pak. Maksudnya kayak enggak, akhirnya kan kadang kita tuh sudah ya urusanmu, kamu saya gitu. Jadi gimana caranya kita itu berani lagi untuk kita itu bisa punya keberanian, punya power, kita itu menunjukkan kalau kita ini benar-benar agent of Christ gitu. Karena seringkali kan ketika kita mau berbuat baik, ketika kita mau menolong, tapi orang-orang itu belum sudah menolak seperti itu. Oke, kalian mesti punya awareness dengan satu kata yang namanya kepentingan. Karena banyak orang sekarang sudah sense orang-orang gereja deketin mereka karena ada kepentingan. Be careful with this. Ya, karena apa? Ketulusan mulai tereliminasi di dunia persahabatan. Di dunia gereja. Kita deketin orang cuman karena alasan biar dia ke kebaktian hari Sabtu mungkin. Biar dia datang ke gereja mungkin hari Minggu. Orang udah berasa gitu-gituan. Waktu kita datengin mereka dengan kepentingan, akhirnya mereka gampang sekali menolak kita. Tapi waktu kita datengin mereka dengan ketulusan, mungkin awalnya mereka tolak kita. Karena mereka lagi alergi sama gereja. Tapi saya percaya, karena saya ngalamin. Pertama ditolak, tiba-tiba yang kedua, yang ketiga, dia yang cari ternyata. Karena orang-orang hari ini kita generasi vibes ya. Kita bisa ngerasa vibes. Ya, vibe dari seseorang, ya, frekuensi dari seseorang. Waktu kita datengin mereka dengan ketulusan, itu mereka berasa. LGBT waktu didatengin dengan ketulusan, mereka berasa. Tanpa agenda. Ya, maksudnya kamu mau gereja, mau nggak gereja, saya tetap teman baik kamu. Saya tetap ada di sini buat kamu. Ya, bukan dipacarin ya, tolong ingat baik-baik. Ya. Bukan seperti itu. Tapi jawabannya adalah ketulusan. Belajarlah untuk tulus. Waktu kita lagi deketin seseorang yang mungkin di mata kita dia sedang bermasalah, sedang ya terlibat di dalam dosa yang gak karuan dan lain sebagainya. Itu jawabannya. Tapi mungkin tadi Bapak Jesse kan ada menyinggung soal kita yang menjadi yang nunjuk orang. Tapi kalau posisinya dibalik, kita yang menjadi tertunjuk, sebenarnya apa langkah yang harus kita lakukan? Kayak kita masih bergumul nih dalam dosa. Tapi kita juga punya keinginan atau kerinduan untuk menjadi pelayan Tuhan di era perjanjian baru. Nah, kira-kira kalau kita menjadi orang yang ditunjuk sama orang lain itu apa yang harus kita lakukan? Ditunjuk apa? Kayak kita dihakimi. Oh, oke. Diamin aja. Gak usah bereaksi apa-apa. Saya sampai hari ini masih banyak dihakimin orang. Tapi saya, memutuskan untuk tidak membalas, tidak bereaksi. Karena tolong ingat baik-baik guys. Hari ini ada orang-orang yang sengaja nunjuk-nunjuk kalian. Mereka punya penyakit jiwa namanya NPD. Pernah dengar gak sih?
Narcissistic personality disorder. Nah, waktu mereka nunjuk kamu, ya, dan kamu bereaksi, mereka seneng banget. Karena orang NPD wants your reaction. Orang NPD bikin apa aja untuk orang bereaksi. Ya, jadi gak perlu bereaksi. Itu membuat mereka semakin kebakaran jenggot. Kalau kita bereaksi, kita misalnya unfollow mereka, segala macam bereaksi. Mereka akan pakai perbuatan kita untuk jatuhin kita. Lihat nih saya di unfollow, lihat nih saya di block, saya bikin apa emang sama dia? Nah itu orang NPD, udah bikin masalah, dia playing victim. Ya, udah dia bikin salah, di zaman saya harus minta maaf. Ya, di zaman sekarang orang bikin salah malah merasa dia korbannya. Banyak Pak. Banyak ya? Banyak. Ya, di P-Pro gak ada sih? Semoga Pak ya. Ya, Amin. Ya. Adanya di F-Pro saya dengar ya. Terus? Ini ada yang bertanya Pak. Apa dampaknya jika perilaku umat Kristen tidak berbeda dari dunia? Dan bagaimana cara kita mengatasi tekanan yang berusaha mengaburkan kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen? Oke, semakin kita kenal Yesus, saya percaya banget semakin kita beda. Karena orang yang semakin percaya Yesus sayang sama dia, Yesus sahabat saya orang berdosa, semakin dia berbeda sama orang-orang lain. Cara dia ngambil keputusan berbeda, cara dia bereaksi atas sebuah masalah jadi berbeda. Dan ini yang disebut dengan kekudusan. Kekudusan itu kita set aside. Karakter kita, semua perbuatan kita beda. Kekudusan tuh bukannya kita sering ke gereja, kita bersayap, bukan gitu loh. Ya, tapi kekudusan kita berbeda. Kita mungkin serupa sama mereka, tapi tidak sama. Itu konsep kekudusan yang sesungguhnya. Seperti itu. Jadi orang Kristen pasti berbeda. Ya, di tempat kerja, di tempat profesional kita, di tempat usaha kita pasti berbeda. Ada yang berbeda dari kita. Ya, karena apa? Nilai-nilai itu, nilai dari Kristus. Oke? Nah, ini ada pertanyaan masuk nih dari jemaat, Pak. Shalom, Pak, jika tidak ada pemberitaan tentang ada penghukuman atau neraka, orang-orang jadi nggak ada yang ditakutin. Ini bagaimana ya, Pak? Nah, ini dia. Boleh kasih tepuk tangan nih, pertanyaan yang bagus. Oke, kita seringkali ya pakai kata neraka untuk nakut-nakutin orang. Saya dari kecil sama orang tua saya ditakutin. I'm 52 years old right now. Ya, saya umur 52, tapi dari kecil saya selalu dibilang, Yesus sudah mau datang loh. Yesus sudah mau datang loh. Ya, ternyata saya umur 52, Yesus belum datang. Jadi ternyata dari kecil saya cuma ditakut-takutin. Nah, neraka, penghukuman itu adalah untuk orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus dan menolak Kristus. Itu dia poinnya. Jadi mesti bisa dibedain. Orang yang sudah terima Yesus dan percaya Yesus baik sama dia akan terus berubah kehidupannya. Ya, bisa kelihatan dari karakternya, dari semua bisa kelihatan. Ya, dibanding orang-orang yang cuman agamawi misalnya. Cuman mau kasih lihat perubahan lewat datang kebaktian. Ya bagus datang kebaktian. Tapi yang paling penting habis terima doa berkat kan? Ya, habis terima doa berkat itu yang paling penting. Itu ibadah yang sesungguhnya di situ. Iya. Merubah karakter kita. Oke? Jadi soal neraka dan penghukuman itu orang-orang yang menolak Yesus. Bicara soal menolak Pak. Ini ada pertanyaan yang masuk lagi Pak. Rasanya cukup menyambung. Gini. Tadi dikatakan kalau kita dekati orang dengan tulus, jangan dengan kepentingan pribadi. Nah, kalau misalkan ada yang kita dekati karena memang kita rindu untuk mengenalkan Kristus kepada orang tersebut. Namun ternyata orang tersebut benar-benar menolak dan tidak mau berurusan dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Didoain aja orang itu. Didoain. Dia gak mau kok, jangan paksa. Ya, sekarang soalnya bisa dilaporin melanggar hukum apa segala macam. Jadi jangan memaksa juga. Kalau emang orangnya udah gak mau, didoain orangnya. Didoain. Atau naksir kali. Hah? Yang Nggak. tanya mungkin bisa. Yang nanya mungkin, hah? Tangan. Gak ada yang mau ngaku ya. Nah, terus sebagai komunitas seperti ini, apakah kita, kalau mereka kan mungkin enggak mau ya kalau kenal kita ngomong soal Kristus. Nah, sebagai komunitas seperti ini, peran kita tuh sebenarnya lebih kayak gimana ya Pak? Maksudnya kadang kan kalau kita ngomong soal langsung gereja gitu, orang-orang mungkin akan
menolak gitu. Tapi kan di sini kita menyebut diri kita itu komunitas gitu. Nah, apakah ada peran yang untuk membentuk kita identitas kekristenan itu apa bisa dibantu gitu maksudnya dari komunitas-komunitas yang ada di gereja? Ya. Iya, seharusnya kan kita jadi seperti tema kita ya. Seharusnya kita semua jadi kayak Nokia, people connection. People connection. Iya, ternyata membangun hubungan itu adalah skill. Nah seringkali kita gak mahir gini-ginian. Kita sekali datang orang yang gak mau, kita langsung gak mau. Ya, nah udah kelihatan ada kepentingan kan. Kita gak tulus namanya. Nah itu namanya skill membangun hubungan. Kalau di dunia profesional dan di dunia usaha namanya adalah networking. Networking tuh mahal loh. Kadang-kadang misalnya saya punya perusahaan, kamu punya perusahaan, supaya kita bisa collab. Saya ajak makan di restoran yang mahal misalnya. Itu keluar bukan dari kantong perusahaan, dari kantong saya sendiri. Demi membangun hubungan. Yesus membangun hubungan bayarnya pakai nyawa dan darahnya sendiri. Jadi membangun hubungan tuh mahal. Kita seringkali males gini-ginian. Kita males bangun hubungan sama LGBT, sama orang yang bercerai, sama orang yang narkoba. Ya gimana mau jadi agent of Christ coba. Ya, sama aja kayak agen asuransi. Dia mesti ketemu sama berbagai macam model orang. Ya, dan dia harus tahan di situ. Nah, agent of Christ juga sama. Jangan sampai kita cuma kelihatan kepentingannya aja. Tapi kasih lihat kita tulus deketin orang itu. Ini yang perlu kita belajar ya, yang perlu diasah. Karena jujur saya mungkin kalau sama orang yang sudah nolak gitu mungkin sekali dua kali masih oke. Tapi kalau sudah ketiga dan keempat itu rasanya orangnya nggak mau gitu. Rasanya kayak ya sudah. Doain aja, doain aja. Kalau dia tolak terus menerus nanti biar Tuhan yang merubah. Gitu aja. Jadi kalau misalnya dari penjelasan Pak Jesse tadi, semisal kalau misalnya kita melakukan kita jadi agent of Christ di lingkungan sekitar kita. Kita mendekati networking tadi ya Pak ya, dengan orang-orang yang mungkin LGBT dan sebagainya. Tapi dari mereka tidak ada perubahan, maksudnya tidak ada respon positif ke kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan tetap mendekati mereka atau gimana? Sedangkan kalau misalnya kita ada di lingkungan yang mungkin dengan orang-orang yang konotasinya nggak baik gitu, apakah kita hanya akan diem saja? Dalam arti kan kita pasti kayak gemes gitu loh Pak. Kayak kamu tuh salah loh. Tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan diam saja itu kita sudah menjadi agent of Christ atau langkah apa yang harus kita lakukan? Seperti itu Pak. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi begini, kita dalam melayani jiwa, siapapun itu, jangan pernah pakai deadline. Ini bukan kerjaan di kantor soalnya jiwa ini. Ya. Dan coba pikirin baik-baik kalau Yesus pakai deadline sama kita, mati kita semua. Hah? Karena Yesus adalah Tuhan yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Jadi jangan pernah memframing orang, apalagi orang yang baru kita layanin gitu. Kita framing dia udah seperti itu. Ya, karena itu cuma musim kok. Nanti bisa berubah. Saulus musim sebelumnya pembunuh kan. Musim berikutnya Rasul Paulus loh. Oke. Ya, jadi jangan pernah memframing menghakimi seseorang dari satu musim yang sedang dia lewati. Saya kaget waktu Tuhan mulai rubah LGBT di Jakarta. Saya nggak pernah pakai deadline. Ada yang 6 bulan berubah, ada yang 2 tahun baru berubah. Saya nggak pernah pakai deadline soalnya. Mereka tetap teman saya, tetap teman saya. Saya tetap tulus sama mereka. Ya, nggak pernah ada kepentingan. Ternyata Tuhan yang merubah mereka. Seperti itu. Jangan pakai deadline jawabannya. Nah, kalau misalnya ngomong soal deadline, apa dampaknya kalau misalnya kita menjadi orang Kristen yang suka nunjuk-nunjuk sama dunia? Jadi kan sekarang tekanan dunia itu banyak toh Pak. Kayak yang baru kemarin aja Olimpik itu kan. Nah, sebenarnya apa dampak orang Kristen kalau misalnya kita itu suka nunjuk-nunjuk sama dunia? Apakah itu akan mempengaruhi misi kita atau gimana? Yes, kalau kita masih nunjuk-nunjuk orang lain, kita memilih tipe pelayanan yang tadi Rasul Paulus bilang. Pelayanan memimpin kepada penghukuman. Minister of Condemnation namanya. Dan itu akhirnya backfire-nya ke kita sendiri. Kita kehilangan jiwa-jiwa, orang-orang jadi gak mau, jadi alergi sama kita dan seterusnya. Tapi sekali lagi kalau semua beritanya diganti, saya udah ngelihat sendiri soalnya. Banyak orang berubah.
yang saya pikir nggak mungkin berubah, berubah tiba-tiba. Cuman karena ganti, saya punya istilah di Jakarta, kayak ganti pemerintahan di kepalanya. Yang tadinya dia terkondem, saya gini, saya kayak perempuan, saya kayak laki dan lain sebagainya. Tiba-tiba dalam pikirannya, Tuhan Yesus sayang sama saya. Berubah langsung. Berubah itu namanya ganti pemerintahan. Berarti even kalau kita tahu teman kita itu salah, kita mengingetin, kita tidak bisa pakai kalau kita ngomong secara gamblang, kamu salah, kamu dosa dan bla bla bla. Berarti kita harus cari cara bagaimana kita itu bisa ngomong dia salah tapi dengan cara yang berbeda. Begitu ya Pak? Berarti Iya, ya? minta hikmat dari Roh Kudus. Karena seringkali nih orang udah tahu dia salah. Cuman kadang-kadang orang yang salah tuh gak selalu perlu dikhotbahin. Kadang-kadang mereka perlu ditemenin atau dipeluk. Kita seringkali pengen, Matius ngomong gini loh ya, Yohanes kita pengen banget kayak begitu. Nah coba minta hikmat dari Roh Kudus supaya kita berubah. Oke. Nah kalau misalnya kita mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan di perjanjian baru, kita kan perlu mematikan rasa di mana kita suka nunjuk orang, toh Pak. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya sekarang itu kita masih ada di titik yang seperti itu? Dalam arti kalau kita sekarang itu masih suka nunjuk orang. Langkah apa yang kita bisa lakukan supaya kita itu menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru itu? Itu tadi maksudnya kita punya kesadaran bahwa kita orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oke. Punya kesadaran seperti itu. Jadi ingat ya, Yesus itu kan sahabat orang berdosa. Tapi dia suka marah loh. Marahnya bukan sama orang berdosa kan, Yesus, Alkitab kita sama ya. Ya, Yesus tuh marah bukan sama orang berdosa, dia marah sama orang yang self-righteous. Orang yang merasa dirinya paling benar. Oh Yesus paling marah sama mereka. Ahli Taurat, orang Farisi, sama siapa satu lagi? Saduki. Itu Yesus paling marah sama gitu-gituan. Nah kita mesti punya awareness seperti ini. Maksudnya Yesus itu dari Taman Eden sekalipun, coba ya. Ini tes buat Bipro. Saya mau tanya, giliran saya yang tanya boleh? Boleh. Boleh ya? Yang banyak Pak. Menurut kalian kenapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Boleh dengar jawabannya? Hah? Melanggar perintah Allah. Satu, ada lagi? Karena makan. Tidak taat. Oke, ada lagi? Satu, dua lagi. Tahu cerita Taman Eden? Tahu ya. Itu menurut kalian Adam dan Hawa diusir itu kenapa? Menurut kamu? Free will mereka. Free will mereka, oke. Satu lagi? Hah? Karena makan buah itu. Oke. Alkitab kita sama ya. Jadi waktu Adam makan itu buah, saya mau tanya, Tuhan udah marah belum? Belum ternyata ya. Belum ternyata. Tuhan datang, jadi ini kurikulum sekolah minggu kita mesti direvisi kayaknya. Karena kalau belajar bahasa Yahudi, Israel, Hebrew, Ibrani, itu bahasanya ada intonasinya. Jadi waktu Tuhan berjalan di Taman Eden, nyari Adam, Tuhan gak marah. Tapi di cerita-cerita sekolah minggu, Tuhan waktu datang nyari Adam, itu kayak dinosaurus jalan di Jurassic Park. Brung, brung, kamu di mana gitu. Kayaknya marah gitu. Ternyata enggak, Adam dicari. Ternyata. Terus ditanya kan, kamu di mana? Saya ngumpet, jawabnya Adam gitu kan. Loh, kenapa ngumpet? Iya, karena saya telanjang. Loh, kok kamu tahu kamu telanjang? Ya, tahu nggak bahasa aslinya apa? Kok kamu tahu kamu memalukan? Siapa yang bilang kamu memalukan? Kamu makan buah itu yang saya larang? Terus Adam, perempuan gitu kan. Udah marah Tuhan? Belum. Perempuan didatengin, perempuan excuse me, kamu kasih makan apa sama suamimu? Hawa ingat jawabannya? Ular. Abis Hawa jawab ular, baru Tuhan marah. Sama kan Alkitab kita? Sama. Ternyata Tuhan marah bukan karena manusia melanggar, bukan karena manusia makan buah, bukan karena tidak taat, bukan karena free will, tapi Tuhan marah, ingat baik-baik, karena manusia saling menghakimi. Makanya buah itu namanya buah pengetahuan baik dan jahat.
Waktu manusia merasa paling benar, Tuhan gak suka. Ya, Adam mulai pass the blame. Perempuan ditanya, kenapa? Ular. Waktu mereka saling tunjuk menunjuk, baru Tuhan marah. Jadi ternyata Tuhan gak suka banget kalau kita saling menghakimi. Sama seperti ahli Taurat, orang Farisi sama orang Saduki. Mereka adalah orang-orang yang self-righteous. Ya, yang merasa dirinya paling benar dibanding orang lain. Oh, jangan sampai kita kayak gitu. Karena Yesus tuh maunya sahabatan sama orang berdosa. Yang mau berubah tiap hari. Tapi orang-orang yang merasa dirinya paling benar, itu Yesus selalu marah sama mereka. Dan sudah dari Taman Eden seperti itu. Gitu. Kamu ngangguk-ngangguk apa? Oh, menyimak. Oke. Sedang mencerna, Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kan boleh nanya katanya. Terus. Ini ada pertanyaan lagi Bapak yang masuk. Untuk menjadi pelaku firman di kehidupan sehari-hari, kita perlu memulai dari hubungan kita dengan Tuhan secara internal. Apakah saat teduh dan baca firman adalah mutlak bagi orang Kristen? Ya, punya waktu dengan Tuhan Yesus itu penting banget. Baca firman, jangan cuma dibaca ya, direnungin. Jangan cuma baca. Dan gak pernah ada ayat yang harus baca Alkitab sampai selesai. Gak ada ayat kayak gitu ya. Mendingan baca, direnungin, kita berubah daripada baca sampai selesai, kita gak pernah berubah. Karena saya ketemu banyak orang baca Alkitab udah 5 kali, tapi hidupnya gak pernah berubah. Ternyata gak pernah direnungin. Karena yang ada ayatnya adalah renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jadi disuruh direnungin. Ya, jadi itu penting banget saat teduh, apalagi kita punya waktu misalnya. Jadikan saat teduh tuh saat kita merenungkan firman Tuhan. Bukan cuma minta-minta bawa proposal sama Tuhan, bukan begitu. Tapi merenungkan firman Tuhan. Ada lagi? Kalau misalnya kita sebagai agent of Christ ini kita masih terikat sama dosa dan kita masih lemah untuk melawan dosa itu, apa yang mungkin bisa Bapak sarankan untuk kayak kita masih terikat nih sama dosa, apa yang harus kita lakukan sih? Kalau misalnya kita mau punya kerinduan lepas. Ini pertanyaan bagus loh. Ya, semua kita termasuk saya masih terikat dalam dosa? Masih. Oh, ada beberapa jujur loh. Hah? Saya udah jadi pelayan Tuhan dari tahun 97. Masih ada keterikatan dosa sampai hari ini? Masih ada. Nah, kita perlu kesadaran bahwa kita orang-orang berdosa. Yang hidup kita tuh berproses. Makanya kalau baca 2 Korintus 3 nih, ayat-ayat kita, ayat 18 itu ayat terakhir, itu dibilang dengan jelas. Kita ini akan dirubah terus-menerus, sampai kita jadi serupa dengan gambarnya. Itu goalnya orang Kristen, jadi serupa dengan Kristus. Lewat apa? Proses. Nah, jangan sampai kita nyaman juga dalam dosa kita. Jangan juga kita nyaman. Ya, kita harus nggak nyaman. Saya nggak bener nih kayak gini. Mesti mau berubah. Ya, jangan karena kita dengar talk show kayak gini, oh saya punya kelemahan, oh saya bikin aja terus. Nggak juga kayak gitu. Kita harus berproses sampai kita jadi serupa dengan Kristus. Itu dia. Jadi kalau misalnya kita lagi sekarang dalam fase dimana kita stuck sama dosa itu, gimana nih? Maksudnya kita mau punya keinginan, aku mau berubah nih, tapi di satu sisi yang lain kita itu masih lemah. Jadi kayak kadang itu masih melakukan dosa yang berulang-ulang, tapi nggak melihat proses. Jadi kita merasa stuck di situ-situ aja. Oke, mungkin saya akan kasih sebuah kesaksian dari seorang worship leader. Saya pernah post ini di Instagram saya. Dia melayani Tuhan itu udah cukup lama, udah hitungan belasan tahun. Tapi ternyata waktu dia ketemu saya, dia datengin saya dan dia bilang gini sama saya mau cerita my struggle. Dia cerita gitu. Apa? Ternyata dia itu sehari nonton pornografi 6 kali. Masturbasi bisa 3 kali. Ya, dalam sehari. Dan mau pelayanan sekalipun, dia jauh-jauh dari CCTV, dia nonton dulu pornografi. Ya, habis dia nonton, dia ambil mic, dia worship leader. Shalom saudara-saudara gitu. Nonton dulu tapi. Ya, bukan doa dulu tapi nonton dulu. Dan ternyata dia bilang sama saya, dia bilang gini, Kak, saya itu udah didoain sama pendeta-pendeta ngetop. Wih, berarti pendeta ada yang gak ngetop berarti. Ya,
Saya udah didoain sama pendeta-pendeta ngetop, tapi saya tetap kayak begini. Saya tetap kayak begini. Ya. Nah, saya bilang sama dia, berita, sekali lagi, berita. Beritanya salah, nih orang bisa salah terus. Ya. Saya bilang gini sama dia, coba setiap abis kamu nonton pornografi, kamu bilang gini sama Tuhan Yesus, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dia gak percaya. Again, berita yang lain masih menguasai dia. Oke? Mosok sih? Coba aja. Kamu kan bilang kamu udah didoain segala macam, udah ditumangin tangan lah segala macam, pakai minyak urapan, udah semua. Coba, try this way. Katakan abis kamu bikin dosa, kamu katakan saya dibenarkan oleh Kristus. Ada ayatnya soalnya, 2 Korintus 5 ayat 21. Oke? Nah ternyata singkat cerita, 2 tahun kemudian dia ketemu saya lagi. Dia cerita, sebelum dia cerita dia peluk saya dulu. Dia bilang gini, Kak, it works. How come? Boleh cerita gak? Saya waktu mulai mempraktekkan itu, saya dibenarkan oleh Kristus. Tiba-tiba yang sehari nonton 6 kali, tiba-tiba berubah jadi seminggu sekali nontonnya. Tiba-tiba berubah 6 bulan sekali nontonnya. Ya, tiba-tiba ya dalam setahun cuman sekali nontonnya. Dan waktu dia peluk saya itu, dia sudah bebas total dari pornografi. Cuman karena dia klaim tiap hari, saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ternyata tuh powerful. Nah seringkali kita mau lepas dari dosa pakai kekuatan sendiri. Itu namanya kita membuat Yesus bukan jadi juru selamat. Namanya juga juru selamat kan? Dia selamatin kita. Ya, seharusnya kita jujur sama dia. Jujur, jangan janji-janji ya guys. Janji-janji itu kita mempraktekkan kekuatan sendiri. Janji gak mau ngerokok lagi, malah ngerokok terus kan? Iya benar. Hah? Beneran kan? Benar. Pernah Orang-orang ya? gitu. Oh iya. Bukan saya. Mau tanya Iya, pernah iya. gitu. Nggak apa-apa kok. Hah? Jadi yang membuat orang berubah itu bisa dikatakan bukan dari usaha mereka sebenarnya. No. Semua karena Yesus. Jadi kita nggak bisa sombongin apa-apa. Oke. Ya, kita nggak bisa sombongin apa-apa. Waktu kita tiba-tiba berhenti dari ikatan-ikatan itu kita bisa ngomong gini, it wasn't me, bukan saya itu. Oke. Tapi Yesus di dalam saya yang membuat saya lepas dari semua belenggu ini. Ini ada pertanyaan masuk, mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir ya. Jadi ini pertanyaannya adalah seorang agent of Christ itu adalah produk yang ditawarkan atau yang ditekankan pada perjanjian baru. Bahwa kita itu adalah anak-anak perjanjian baru yang fokusnya pada firman, janji keselamatan, jiwa dan hidup yang kekal. Tapi pada kenyataannya banyak firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah saat ini itu menyampaikan janji-janji berkat jasmani yang ada di perjanjian lama, jadi semakin cinta sama dunia. Nah, yang tanya ini bingung, gimana sih fokus yang benar sebagai agent anak-anak Tuhan Yesus itu? Oke, jadi gini ya guys, Alkitab kita itu dibagi jadi 4 narasi. Oke, narasi yang pertama ini dibilangnya benang merah. Karena kalau orang Kristen gak tahu benang merah daripada firman Tuhan, akhirnya suka begini. Ya, saya punya istilah kita goreng-goreng ayat sembarangan. Kita mulai mempergunakan ayat di luar konteks. Dan yang paling parah, kita bikin perjanjian lama sama perjanjian baru kayak nasi campur. Kita campur-campur aduk semaunya kita aja. Nah, kalau kita ngerti benang merah atau 4 narasi ini, doa saya dan harapan saya, kita semua akan terlepas dari gini-ginian. Ya, oke, narasi yang pertama nih penciptaan. Narasi yang kedua adalah kejatuhan manusia dalam dosa. Narasi yang ketiga adalah penebusan oleh Yesus Kristus. Nah, kita ada di sini kan. Dan yang keempat nanti adalah pemulihan dan pemerintahan. Bahwa satu hari nanti, saudara dan saya, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita ada di fase, ada di narasi yang ketiga. Terus mau balik-balik ke narasi yang dulu mau buat apa gitu loh. Pikirin gitu aja, nalarnya gitu aja. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya jadi bingung orang kan, campur-campur. Dan Yesus ternyata udah bilang, anggur lama sama anggur baru gak bisa dicampur. Nah, Yesus lagi berbicara tentang hukum Taurat sama hukum kasih karunia. Ya, we will lose both, Yesus bilang. Kita akan kehilangan dua-duanya. Makanya banyak orang bingung kayak gini karena itu. Dengernya message yang diberita yang dicampur-campur. Akhirnya gak dapat apa-apa. Ya, kita kehilangan dua-duanya.
Nah, kita sekarang sudah ada di narasi yang ketiga. Kita sudah ada di setelah salib Kristus. Berlakulah seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya dari tadi yang Bapak jelaskan itu kan kita tidak bisa mencampur adukan dua-duanya. Kira-kira kalau misalnya kita sekarang ada di fase yang ketiga, apa yang sebenarnya kita perlu pahami dari yang perjanjian hukum Taurat ini? Apakah kita, karena kita sudah ada di fase ketiga, kita melupakan atau gimana? Gini, banyak orang suka nanya sama saya gini, Pastor, hukum Taurat masih perlu gak sih? Saya jawabannya begini, perlu untuk orang-orang yang baru terima Yesus. Oke, baby Christians. Karena ada ayatnya di Roma 2. Rasul Paulus mengatakan ahli Taurat mereka seperti pengajar-pengajar orang-orang yang belum dewasa. Ya, dan kalau dipikirin baik-baik benar sih. Ya, orang-orang yang belum dewasa perlu boleh dan gak boleh, benar dan salah, do and don'ts. Orang-orang yang anak-anak kecil selalu perlu gituan kan? Anak-anak kecil kalau datang ke rumah kita hati-hati itu pisau tajam, hati-hati itu air panas, selalu gitu kan? Tapi orang-orang udah tua-tua gini datang ke rumah temen masih digituin. C, hati-hati ya C, itu bakso panas. Hah? Kan kita gak perlu digitu-gituin ya, karena kita consider kita sudah dewasa. Jadi hukum Taurat itu perlu buat background. Kita sadar bahwa Tuhan pernah ngasih hukum Taurat yang mengerikan sekali. Ngelanggar satu, ngelanggar semua kan? Iya benar. Ngelanggar satu, ngelanggar semua. Dan itu orang Israel gagal selama 1.500 tahun. Nah kalau mereka gagal, kenapa kita mau coba-coba lagi begitu? Gitu, belum tentu kan? berhasil ya Pak ya? Gak berhasil, makanya Yesus datang di upgrade, bayangin. Udah 10 susah, Yesus datang khotbah di bukit, di upgrade hukum Taurat. Kamu pernah mendengar jangan berzina? Well, you just undressing a woman in your mind, kamu sudah berzina. Itu kan di upgrade namanya. Makin gak bisa lagi orang-orang. Nah Yesus bukan jahat sama kita. Yesus cuma mau kasih tahu, hey, kalian semua perlu saya. Kalian semua perlu juru selamat. Gak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri, gak ada yang bisa. Kita semua perlu Yesus. Gimana? Kamu gini-gini ngerti apa? Ada yang miss dikit. Miss apa? Iya. Tanyalah. Jadi kalau misalnya kita di fase yang ketiga ini, apakah berlaku do and done? Jadi kayak apakah berlaku mana yang boleh, mana yang gak boleh. Karena zaman sekarang kan masih banyak perdebatan soal-soal hal seperti itu kan. Jadi kadang itu ada yang merasa, oh ini boleh, oh ini gak boleh. Tapi kan kita tadi sesuai dari Pak Jesse bilang, kita gak bisa ngikuti dari hukum Taurat. Nah gimana tuh? Jadi sebenarnya kita itu harus ngikut yang mana? Do sama yang boleh dan gak boleh itu yang mana? Tergantung, waktu kita lagi melayani orang-orang yang baru di dalam Yesus, kasih mereka do and don'ts. Kasih mereka boleh dan gak boleh. Tapi orang-orang yang semakin dewasa, kita kan semakin bertumbuh kan di dalam Yesus. Semakin kita bertumbuh, kita bisa bedain mana teman dari Tuhan, mana teman yang bukan dari Tuhan. Hah? Mana air putih, mana whisky, kan bisa bedain dong. Anak kecil kan gak bisa bedain. Nah sama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maksud kita udah tahu itu whisky, oh udahlah, kan ada Tuhan Yesus, kan gak gitu juga. Tapi gitu banyak kan, yang seperti itu kadang kan Pak. Nah, iya, ada yang imannya gak bertumbuh ya, tuh Pak. Itu namanya menyalahgunakan kasih karunia. Ingat tadi, ya kasih karunia membuat kita merdeka atas dosa. Bukan merdeka buat dosa. Bukan. Ya, grace is not license to sin. Gitu. Jadi perlu dari kesadaran diri kita juga ya. Kalau kita itu sudah dimerdekakan. Iya. Ya, kita tuh mau 17-an kan. Kita nggak pengen kan Belanda sama Jepang balik lagi. Nggak pengen. Belanda Jepang duduk di gedung MPR DPR kita kan kita nggak pengen. Atau duduk di IKN lah sekarang. Kita nggak pengen. Ya, kita karena sudah merdeka. Nah, sama kekristenan. Seperti itu. Ternyata masih ada pertanyaan yang masuk-masuk, Pak. Oke. Jadi nggak jadi terakhir yang tadi. Nah, bagaimana jika kelompok kecil atau komunitas ternyata gagal menjadi sarana kita untuk menjadi surat Kristus dan ternyata malah menjadi batu sandungan? Nah. Ya, itu diganti beritanya. Banyak komunitas yang orang-orang males karena beritanya salah. Kita jadi agent yang kasih berita yang salah. Makanya orang-orang jadi males, jadi backfire buat kita. Maksudnya kita do and don'ts ternyata mungkin orang yang datang di komunitas kita ternyata masih gitu juga. Ternyata tuh pelayan Tuhan. Enggak, makanya mesti punya kesadaran. Semuanya masih berproses. Semuanya masih berproses. Pelayan Tuhannya pun juga masih berproses.
Mesti punya kesadaran itu supaya kita nggak jadi orang yang self-righteous tadi. Orang yang merasa diri paling benar, yang lain salah. Sama ini. Kenapa banyak agent of Christ tidak terlihat buah rohnya? Sampai bahkan ada yang tidak berbuah. Tetapi daunnya lebat, sibuk pelayanan, kegiatan rohani. Tapi ternyata setelah didekati buah-buahnya itu ternyata nol. Apakah ini artinya yang melayani Tuhan itu apakah ini artinya yang melayani Tuhan tanpa sungguh-sungguh bertobat? Nah, boleh nggak kita melayani kalau kita ini masih penuh dosa? Gitu, Pak. Kadang kan jadian, masih berdosa nggak mau pelayanan, tapi ternyata yang pelayanan juga nggak benar-benar amat. Gitu. Oke, di perjanjian baru tuh nggak pernah ada boleh dan nggak boleh. Benar. Nggak pernah keluar dari mulut Yesus. Nah, Yesus maunya kita berpikir untuk apa kita jadi dewasa, nggak kekanak-kanakan terus. Jadi tergantung Roh Kudus ngomong gimana. Ya, kalau saya sekarang ya, kalau ada ketemu pelayan Tuhan yang berdosa misalnya, yang jelas-jelas yang ngaku, saya selalu ngomong gini, gimana, kamu mau berdiam diri apa mau terus melayani? Saya kasih pertanyaan itu. Dan banyak dari mereka, iya saya mau berdiam diri dulu. Oke, kamu berdiam diri, gua temenin. Kita ngopi bareng, kita makan siang bareng. Jadi jangan sampai orang yang jatuh dalam dosa, kita tendang. Pulanglah dan jangan kembali lagi. Jangan begitu sama mereka. Ya, justru mesti ditemenin, temenin ngopi segala macam. Nah, kalau dia mau terus pelayanan, saya juga begitu. Ya, oke, kamu terus melayani, tapi kita akan ini ya, sering ketemu ya. Ya, saya akan sering ketemu kamu. Kamu you don't mind? Kamu keberatan? Enggak keberatan. Oke. Kayak gitu. Berarti tidak bisa dihitam di atas putih gitu Pak ya. Oh Nggak berdosa, bisa. kamu berdosa, enggak boleh pelayanan dulu. Divakumkan dulu. Kita bukan Tuhan. Kita semua manusia biasa. Oke. Mau tepuk tangan enggak apa-apa teman-teman yang atas. Ya, ini yang terakhir Pak. Kita mungkin bisa minta contoh konkret sebagai agent of Christ dan bagaimana kita harus merespon. Gimana? Ini kesimpulan sih Pak. Jadi contoh konkret kita sebagai agent of Christ dan bagaimana kita itu harus merespon. Oke, contoh konkretnya yang pertama kita harus belajar dulu the whole perjanjian baru. Belajar. Apalagi yang ayat yang kalian kasih itu ayat yang luar biasa karena Rasul Paulus lagi menuliskan trilogi pelayanan buat jemaat Korintus kan. Itu yang pertama tuh, pelayanan pembenaran, 2 Korintus 5 pelayanan pendamaian, 2 Korintus 8 dan 9 pelayanan kasih. Kalau kita paham ginian, ini berita akan jadi keren banget. Ya, buat diri kita dan buat orang-orang yang kita sedang layani. Ya. Dan itu mesti kita pahami. Dan menjadi agent of Christ itu mesti tiap hari. Dalam dunia pekerjaan kita, saya kan masih bekerja di Jakarta. Saya suka ketemu orang-orang yang aneh-aneh. Tapi saya ngelihat sendiri, waktu saya memutuskan menjadi agen yang benar, saya ngelihat banyak orang berubah bukan karena saya, karena berita. Oke. Berita yang mereka dengar itu merubah. Berita selalu merubah orang kan. Darmo banjir, merubah kita kan. Kita nggak mau lewat Darmo langsung. Ya, jadi kalau dengar berita yang salah, nah ini dia nih yang masalahnya. Jadi again sekali lagi, setiap agen beritanya tuh mesti benar. Dan kalau kita sudah ada di narasi yang ketiga, ya penebusan oleh Yesus, ganti beritanya. Jangan pakai berita hukum Taurat lagi. Ganti berita soal Tuhan Yesus baik sama kita semua. Seperti itu. Boleh tepuk tangan. Terima kasih banyak Pak Jesse. Sama-sama. Jadi malam hari ini kita bisa dapat satu side baru di mana kita itu tidak boleh Kalau tadi saya belajar itu tidak boleh judging orang karena kadang tanpa kita sadari kita tuh selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Tanpa kita sadar kalau sebenarnya kita juga enggak yang benar-benar banget gitu. Betul. Kadang mungkin dosanya itu enggak sama tapi tetap sama-sama berdosa. Sama-sama berdosa. Jadi mungkin buat teman-teman yang lain juga kita sama-sama belajar supaya kita mulai bisa melihat orang lain itu dengan kacamata yang berbeda, dengan kacamata kasih yang baru gitu teman-teman. Yes. Mungkin saya juga bisa minta tolong Pak Jesse untuk mendoakan kita semua supaya ya kita punya satu mindset yang baru soal. Oke. Yuk kita tundukkan kepala. Hambamu stop berbicara tapi hambamu sangat yakin dan percaya. Roh Kudus adalah guru agung kami. Engkau akan mengajar, engkau akan memimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu.
Terima kasih Tuhan buat Bipro pada malam hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Berkati mereka Tuhan dengan kasih karunia, dengan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan hidup penuh dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi agent of Christ yang sesungguhnya. Mereka akan membawa berita damai, mereka akan membawa berita sukacita kepada para pendosa di luar sana Tuhan. Sehingga mereka bisa tahu bahwa ada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita semua, yang sangat mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bipro, mereka akan terus naik dan bukan turun. Mereka akan selalu jadi trendsetter dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka akan jadi businessman, businesswoman yang luar biasa Tuhan. Di marketplace, dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati Bipro Tuhan. Kau selalu membuat mereka Tuhan menjadi terang dan garam yang sesungguhnya. Punya dampak yang luar biasa buat kota Surabaya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami selalu menerima janji-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami selalu menerima Tuhan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima Terima kasih banyak. Boleh Pak, di sini juga nggak apa-apa kalau mau. Thank you. Oke, teman-teman kita mau siapkan persembahan. Sekali lagi kita berdoa buat persembahan teman-teman. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kalau Kau berikan setiap kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh belajar Tuhan menjadi agen-agen-Mu yang baik Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan menjadi, untuk mempunyai satu mindset yang baru Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh Tuhan menjadi berkat untuk orang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Biarlah setiap yang kami berikan Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan menyembah syukur. Haleluya. Amin. Menyapa jemaat yang baru hadir. Yang baru hadir angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Sedih ya. Oh jadi ada, MC. ada. Oh selamat datang. Selamat datang. Mungkin nanti teman-temannya yang di sebelahnya boleh kasih selamat. Kamu kok habis dapat agent of Christ kelihatannya stres gitu sih Fon? Penuh. Infonya terlalu banyak. Oke, kita juga mau menginfokan teman-teman untuk Sabtu depan tanggal 17 Agustus kita punya event spesial. Yang pertama kita punya professional workshop Discover Cyber Security and Financial Trap. Lalu disambung dengan PAW Night. Mungkin buat teman-teman yang belum daftar bisa daftar. Mungkin bingung sih ini seminar apa kayak gitu ya. Jadi kita itu mau workshop ada 2 sesi. Yang sesi pertama kita akan belajar tentang cyber security. Ini ketularan Cucu ini ngomongnya agak belepotan nih. Cyber security. Jadi ini pembicaranya juga Bapak Irfan Arsandi, CEO-nya WIT.id. Di sini kita akan belajar pentingnya cyber security teman-teman. Di mana sekarang ini kan sudah zaman IT gitu kan ya. Gimana kita itu melindungi data-data pribadi kita dan lain-lain. Mungkin tentang apa itu yang sekarang baru itu? Apa itu? Apa yang kamu selalu pakai ChatGPT? ChatGPT. Nah ya itu yang selalu kamu pakai biasanya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita mau belajar tentang cyber security, gimana kita tuh melindungi data kita, gimana kita itu pentingnya hal-hal yang seperti yang digital gitu. Saya juga nggak paham makanya saya ikut gitu kan ya. Dan yang sesi kedua kita punya tentang financial trap. Ini mungkin yang ibu-ibu ini wajib ikut biasanya. Biasanya yang pinjol. Terus Apa lagi? Yang pokoknya yang tentang kadang sekarang ini kan banyak pinjol-pinjol yang tidak aman dan mungkin banyak yang penipuan atau mungkin ada yang sudah tertipu, saya juga nggak tahu. Nah, kita di sini juga mau belajar gimana kita itu bisa tidak terjebak gitu di tengah di banyaknya aplikasi-aplikasi yang menipu, yang ada dan antisipasi. Mungkin kalau yang ada yang
kenalan kita sudah terjebak, di sini juga katanya kita akan diberikan solusi gimana kita bisa lepas gitu teman-temannya. Jadi bisa ngasih info ke teman-temannya ya, juga. Ini cukup menarik, jadi saya mengundang teman-teman yang belum ikut, yang belum daftar bisa daftar. Kita ada ini, nah Book Your Seat. Ini ada pendaftaran terakhirnya mungkin. Pendaftaran ditutup tanggal 13 Agustus, hari Selasa besok. Nah, kita juga ada komitmen fee 50.000 teman-teman. Jadi acaranya dimulai dari jam 1 siang dan akan selesai jam 5:30. Lalu kita akan lanjut dengan PAW Night. Jadi 3 in 1 ya. Jadi satu hari itu kita bisa ikut 3 sesi. Benar. 2 sesi untuk menambah ilmu, sesi yang terakhir untuk praise and worship.